Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas dunia persembakoan dan juga tentang perkembangan warung yang saya kelola. Dan kali ini saya mau ngebahas sedikit tentang keadaan warung yang saya kelola, yakni uangnya kepake buat renovasi rumah, dan ternyata telah membuat warung yang saya kelola ini agak sedikit krisis keuangan, krisis barang, dan juga krisis kepercayaan diri. Bagaimanakah cara saya mengatasi masalah tersebut? Saksikan terus videonya sampai selesai. Masalah yang pertama yaitu tentang krisis keuangan. Setelah pada video minggu lalu saya sudah membahas tentang permasalahannya, yaitu uang warung kepake buat renovasi rumah. Saya itu sudah menghabiskan sekitar 15 juta untuk membeli bahan materialnya dan juga bayar tukangnya. Dan alhamdulillah selesai juga renovasi rumahnya, meskipun masih kurang maksimal hasilnya. Tapi it's okay, nggak masalah. Dan sekarang yang saya hadapi yaitu masalah keuangan warung. Uang warung yang keluar untuk memperbaiki rumah itu ternyata agak lumayan besar ya, sekitar 15 juta itu. Jadi buat saya membuat pegangan gitu ya, pegangan warung itu menjadi agak tersendat. Jadi keuangan yang ada di warung ini agak sedikit terpuruk gitu. Jadi omsetnya sedikit menurun. Jadi nggak terlalu banyak pegang uang. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Selain bertahan, jangan sampai warung ini bahasa kasarnya itu gulung tikar. Tapi saya coba untuk terus bertahan, bagaimana omset yang masuk itu saya kelola lagi dan saya belanjakan lagi. Jadi memang apa ya, jadi agak sedikit kacau gitu keuangan di warung ini. Yang tadinya awalnya saya sudah merencanakan untuk bisa membuat sistem gajian yang saya sudah bikin videonya, ternyata harus memulai lagi dari awal pada saat buka dulu ya, waktu tahun kemarin buka. Jadi saya harus sekarang sih solusinya yaitu bertahan aja dulu sampai benar-benar naik, meskipun naiknya beda beda seperti saat buka awal ya. Kalau sekarang sih karena sudah mengalami masalah itu, jadi naiknya itu saya optimis bakal cepat gitu, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lah paling cepat untuk bisa stabil, minimal omsetnya naik gitu. Terus masalah yang kedua itu krisis barang. Nah, di sini itu cukup cukup apa ya, cukup banyak gitu barang yang eh cukup banyak barang yang hilang gitu. Tapi syukurnya waktu saya merenovasi rumah itu kondisi barang itu banyak, stok barang itu banyak gitu. Jadi saya itu
barangnya stoknya banyak, jadi saya caranya untuk bisa membeli atau merenovasi rumah itu membeli material. Jadi saya dengan cara mencicil, dalam artian sehari saya menyisihkan uangnya 500.000 rupiah per hari untuk membeli material. Setelah terkumpul 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 5 juta, saya belikan barang material untuk bangunan, dan itu uangnya diambil dari ya omset itu, dari omset warung. Dari 1.500.000 saya sisihkan 500. Dan memang sih kebeli bahan materialnya, cuman stok barangnya semakin lama semakin menipis, bahkan sampai habis, dan saya belum bisa membelinya gitu. Jadi saya harus kembali memanage pembelanjaan barang lagi gitu. Bagaimana cara stok barang yang baik. Jadi saya belajar dari sini untuk bagaimana mengatur stok barang yang ada di toko. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah tentang krisis ketidakpercayaan saya dalam berjualan. Maksudnya adalah ketika kita buka toko, saya itu merasa kurang pede gitu ya, kurang percaya diri, karena apa yang saya jual itu nggak sekomplit sebelum uangnya kepake buat renovasi rumah. Seperti kayak gini nih, telur nggak ada, beras cuma satu macam, terus jajanan anak-anak kosong, terus ya minuman juga ada beberapa yang hilang. Jadi rasa kepercayaan diri agak sedikit mendapatkan krisis. Jadi kalau ada yang beli datang, dia mau beli telur, saya jawabnya apa ya, jawabnya itu bijak aja gitu. Saya sih jawabnya telur itu lagi naik harganya. Atau ada yang nanya tepung-tepungan kok pada kosong, saya jawabnya lagi males belanja. Terus ada lagi nanya beras, kadang-kadang beras pernah kemarin nggak ada beras sama sekali karena habis gitu kan. Saya bingung mau jualnya bagaimana. Akhirnya saya harus bersabar untuk mengumpulkan dulu uangnya. Akhirnya kebelilah esokannya satu macam doang, nggak bisa beli dua macam. Dan mudah-mudahan sih semakin apa sih terkumpulnya uang dan membelikan barang, kepercayaan diri saya itu mulai apa ya, mulai bangkit lagi lah istilahnya. Karena emang saya sih nggak terlalu terpuruk banget gitu, cuman tetap kita optimis barangnya tuh bakal balik lagi gitu, kita mampu beli barang lagi yang hilang-hilang itu, tapi dengan cara-cara yang cantik gitu mainnya. Jangan langsung kita setelah kehilangan banyak uang yang ada di warung kita langsung malas untuk membuka warung. Tetap buka-buka aja. Masalah orang yang datang beli ini nggak ada, ya biarin aja gitu, karena memang tuh barangnya udah ada, tapi kita harus punya target minimal sebulan lah udah kembali normal. Normal itu dalam artian barang itu kembali ada lagi gitu, meskipun stoknya itu tipis, nggak bisa stok sampai 5 dus sampai 10 dus. Yang penting barang itu ada dulu. Nah dari situ baru kita
puter lagi, dan mudah-mudahan sih dalam waktu 2 atau 3 minggu bisa kembali normal atau stabil lagi. Dan mungkin saya akan merubah cara belanja saya ya. Yang kemarin kan bisa saya harus menghabiskan sehari 1 juta. Mungkin kalau untuk sekarang saya paling harus tidak seperti itu gaya belanjanya. Mungkin agak berubah karena memang untuk memaksimalkan omset saya yang sehari itu hanya bisa mendapatkan 500.000 bahkan sampai 600.000. Itu aja kayaknya untuk bisa memanage lagi cara belanjanya. Oke, demikianlah video kali ini yang sedikit membuat saya harus bangkit lagi dari krisis ini. Mudah-mudahan tahun 2023 menatap lagi usaha ini agar menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang. Dan akhirnya dari kasus kayak gini saya memberi pelajaran saya pribadi. Kayak misalkan ternyata memanage itu berarti harus ada setahun sekali kita itu harus membuat semacam apa sih, kemajuan gitu. Berarti kan dari sini saya bisa tahu gitu, ternyata buka warung yang saya kelola ini dalam setahun bisa menghasilkan modal dari 2 juta menjadi 15 juta. Kalau sekarang sih saya taksir ini sekitar 5 jutaan lah sisanya. Sisa dari uang yang kepake itu, jadi totalnya ada sekitar 20 jutaan lebih gitu ya. Jadi mungkin tiap 6 bulan sekali saya harus bisa merubah sesuatu dari warung ini agar bisa semakin berkembang. Oke, saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan yang menonton bisa sampai pesannya apa yang saya maksudkan. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.